Hey ho Pop Gengs! Sebagai olahraga baku hantam yang digemari jutaan orang di dunia, tentu saja kita tidak asing dengan tinju. Iya, apalagi bagi kita orang Indonesia, kehadiran dari petinju berbakat seperti Chris John membuat olahraga tinju makin menjadi lebih dekat dengan orang-orang Indonesia. Selain itu, ketenaran dari tinju juga datang dari uang yang para atlet dapatkan. Sebut saja petinju legendaris Mike Tyson. Si leher beton yang disebut-sebut menghasilkan lebih dari 400 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun rupiah selama dia tampil di atas ring tinju. Nah, membicarakan tentang tinju, olahraga ini tuh tidak hanya penuh dengan adu tonjok dan juga uang yang berlimpah, namun juga termasuk olahraga banyak drama. Contohnya saja aksi-aksi tidak sportif yang akan kita bahas dalam video kali ini, momen paling tidak sportif yang terjadi di pertandingan tinju. Pertama, mari kita mulai dari pertandingan Floyd Mayweather dan Victor Ortiz yang dihelat pada September 2011 lalu. Dalam pertandingan yang memperebutkan sabuk WBC welterweight yang dipegang oleh Victor Ortiz ini, pertandingan itu berjalan selama 4 ronde. Selama ronde pertama hingga ronde ketiga, pertukaran pukulan hingga keduanya masih berjalan normal seperti kebanyakan pertandingan tinju yang biasanya akan berujung perhitungan skor. Namun sayangnya pada ronde 4 semua berubah saat kedua petarung ini memanas. Di salah satu kesempatan, Victor Ortiz yang menyudutkan Mayweather malah menanduk tepat pada bagian rahangnya Mayweather. Ya, sadar akan kesalahannya tersebut, Ortiz langsung meluk dan cium Mayweather sebagai sebuah permintaan maaf dan dia pun menerima pengurangan poin. Lah, mirip kelakuan gue kalau ada salah sama nyokap nih. Nah, sayangnya Mayweather tampaknya tidak senang dengan perlakuan Ortiz tersebut. Sesaat setelah pertandingan dimulai, Mayweather yang baru saja memeluk Ortiz tiba-tiba menghantam lawannya dengan pukulan tangan kiri dan dilanjutkan dengan pukulan cepat menggunakan tangan kanan. Iya, sontak saja, Victor Ortiz yang belum memasang kuda-kuda langsung terkapar di dalam ring yang membuat Mayweather dinyatakan menang KO. Nah, dalam momen kemenangannya, Mayweather ini sempat ditanyai dengan aksi kontroversialnya barusan yang mukul lawannya yang belum siap. Kata Mayweather, itu murni sebuah strategi dan juga menjadi kesalahan Ortiz. Karena kenapa dia lengah saat ada di atas ring? Menurut petinju berkulit hitam ini, dia hanya memanfaatkan kesempatan yang ada dan gak berlaku curang. Mukul orang gak siap itu gak curang ya? Wah, kalau pendapat kamu gimana nih Pop Gengs? Apa si Mayweather ini curang atau enggak? Sekarang mari kita pindah ke salah satu pertandingan paling gelap dalam sejarah tinju, yaitu pertandingan antara Luis Resto dan Billy Collins Jr. Julukan pertandingan paling gelap dalam sejarah tinju sepertinya memang sangat cocok untuk pertandingan yang dihelat pada 16 Juni 1983 tersebut. Bagaimana tidak, pertandingan yang seharusnya berlangsung sportif harus dinodai dengan kecurangan Luis Resto yang mengganti busa dari sarung tinjunya dengan sebuah plaster yang lebih keras. Padahal nih aturannya, gak boleh ada material lain dalam sarung tinju. Dan busa di dalam sarung tinju justru bertujuan untuk mengurangi daya benturan dari tangan menuju ke badan atau wajahnya si lawan. Dengan pergantian material dari sarung tinju ini, tentu saja pukulan Luis Resto lebih terasa dan juga lebih keras ketimbang pakai sarung tinju normal. Alhasil, wajah dari Billy Collins Jr. sudah babak belur dan mengalami luka robek. Padahal ya, pertandingan baru berlangsung 3 ronde. Selama pertandingan 10 ronde ini, Luis memang mendominasi Billy dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Nah, di momen kemenangannya inilah, ayah Billy yang juga sekaligus pelatih dari Billy Collins Jr. mendekati Resto untuk memastikan apa yang ada di sarung tinju lawan anaknya tersebut. Dia pun mendapatkan kalau material dari sarung tinju Resto itu sangat mencurigakan yang membuat sarung tinju tersebut disita Komite Tinju Internasional. Setelah investigasi dilakukan nih gengs, kecurangan Resto pun terungkap. Dalam pengakuannya, kecurangan ini dilakukan karena rasa frustasi dan ketakutan untuk kalah yang akan dialami. Makanya, dia dan pelatihnya, Panama Lewis,
memiliki akal jahat tadi untuk mengganti busa sarung tinju dengan plester. Karena kecurangan ini, Luis Resto kehilangan karirnya sebagai petinju dan juga pelatihnya Panama Lewis tadi gak diizinkan lagi untuk melatih siapapun. Selain itu, keduanya juga dipenjara selama kurang lebih 2,5 tahun. Ya, takut karena kalah emang boleh. Tapi, saking takutnya lalu curang dan mencelakakan orang lain itu mah berlebihan namanya. Apalagi akibat dari kecurangan ini juga lah, Billy Collins harus pensiun karena mengalami penglihatan buram secara permanen. Padahal dalam segi karir ya, pada saat itu Billy Collins menjadi salah satu petinju terbaik dengan catatan 14 kali kemenangan beruntun dan 0 kekalahan. Baik, berikutnya mari kita pindah ke kecurangan yang terjadi di luar pertandingan WBC dan pindah ke pertandingan tinju di ajang Olimpiade. Sebagai salah satu pertandingan yang juga dipertandingkan di Olimpiade, tinju juga punya catatan hitam loh. Tepatnya saat Olimpiade Korea Selatan 1988 pada pertandingan final antara Roy Jones Jr. dan juga Park Si-hun. Secara statistik pertandingan dari keduanya ini berjalan sangat satu arah, di mana Roy Jones Jr. mendominasi jalannya pertandingan. Dari data yang didapatkan, setidaknya petinju asal Amerika tersebut mendaratkan 86 pukulan ke badan lawannya. Sedangkan Park Si-hun dari pihak tuan rumah hanya mendaratkan 32 pukulan. Bahkan dari jalannya pertandingan, wasit sempat menghitung mundur selama 2 kali. Karena Park Si-hun ini sempat menerima pukulan telak dari Roy Jones Jr. Nah, sayangnya meskipun mendominasi secara sempurna, saat perhitungan skor dilakukan, Park Si-hun malah dinyatakan menang dan meraih medali emas dalam pertandingan tersebut. Iya, tentu aja hal ini membuat kaget banyak pihak. Bahkan dari ekspresi wajahnya saja, Park Si-hun terlihat sangat malu karena sadar kalau seharusnya dia tidak menang dan kalah telak dari Roy Jones Jr. Tapi apa bisa dikata, meskipun si atlet yang menang merasa kalah, tapi yang namanya keputusan wasit tetaplah menjadi acuan utama. Dari kasus inilah Korea Selatan sempat dicap sebagai negara paling curang yang menjadi tuan rumah Olimpiade sepanjang sejarah. Nah, itulah tadi video kali ini dari dunia tinju yang membahas berbagai momen yang tidak sportif dalam olahraga tersebut. Menurut kamu, mana nih kecurangan paling nyebelin dari semua yang kita bahas tadi?